Hafiz, Aisyah. Siap ya, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar suara Pak Safi ini? Terdengar. Saya ulang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Kemarin di antara kalian sudah ada yang mengerjakan ya, latihan halaman 2 dan 3 ya. 2 sampai 4. 10 kata. Jadi setiap pertemuan insyaallah kita minimal akan setoran, kalian diberi tugas setoran minimal 10 kata. Kalau mau lebih boleh, ada yang kemarin mengerjakan lebih dari 10 kata, bagus, nggak masalah. Ya. Untuk kesempatan pagi menjelang siang ini, Pak Sawi ingin bercerita tentang unta. Siapa nabi yang mukjizatnya adalah unta? Ada yang tahu? Nabi Saleh. Nabi Soleh, betul. Ya. Nabi Soleh, mukjizat Nabi Soleh itu adalah unta. Ya. Kalian tahu ada yang bisa menyebutkan ayat Al-Quran yang menyebutkan tentang unta ini? Ada nggak? Ada ayat Al-Quran yang insyaallah kalian sudah hafal? Sudah hafal? Yang menceritakan tentang untanya Nabi Soleh itu. Ada nggak yang tahu? Mbak Naila tahu? Yumna tahu? Fasya? Ayat Quran yang bercerita tentang untanya Nabi Soleh. Ada yang tahu nggak untanya Nabi Soleh itu diapakan oleh kaumnya? Dibunuh. Disembelih ya. Kenapa disembelih? Kenapa? Ada yang tahu, ada yang ingat? Karena menghabiskan air. Jadi untanya Nabi Soleh itu menghabiskan air. Jadi setelah untanya Nabi Soleh itu dilahirkan dari batu, ya, lahir dari batu, kemudian Nabi Soleh mengadakan perjanjian dengan kaumnya untuk giliran minum dengan unta. Hari ini unta yang minum, besoknya kaumnya Nabi Soleh yang minum. Begitu seterusnya. Ya. Hari ini untanya Nabi Soleh minum. Ternyata untanya Nabi Soleh itu menghabiskan banyak air. Sehingga besoknya kaumnya itu tidak kebagian airnya itu. Nah, karena tidak kebagian, lama-lama kemudian mereka kesulitan air, sehingga kemudian lama-lama mereka marah kepada Nabi Soleh dan untanya, sehingga ada sekelompok orang di antara mereka yang merencanakan untuk membunuh unta itu. Ya, membunuh unta itu. Nah, kisah ini ada diceritakan salah satu ayat yang mengisahkan tentang episode pembunuhan untanya Nabi Soleh ini ada di Juz Amma, surat apa? Kalian bisa cari sendiri suratnya surat apa, tapi ayatnya bunyinya begini. Fakazzabuhu fa'aqaruha.
فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. Fakazzabuhu, maka mereka kaumnya Nabi Soleh itu mendustakan Nabi Soleh, mendustakannya, yaitu mendustakan Nabi Soleh. Fa'aqaruha, lalu mereka menyembelihnya. Nah, makanya kemarin ada yang di modul kata kerja itu ada kata aqara, artinya melukai, menyembelih kan? Nah, itu di surat fakazzabuhu fa'aqaruha. Ya, lalu mereka mendustakan Nabi Soleh dan menyembelih untanya, menyembelih unta betina itu. Ini banyak kisah-kisah menarik yang ada di dalam Al-Quran yang sayang dilewatkan, padahal kalian sudah hafal sebagian ayat itu. Gitu ya. Nah, inilah salah satu pentingnya belajar bahasa Arab. Belajar bahasa Arab, kaidah, sorof, dan nahwu. Ya, ke depan kalian harus belajar juga ilmu balaghah, ilmu tafsir, ulumul hadis, ulumul Quran, sirah nabawiyah dengan dari kitab-kitabnya langsung. Dari kitab-kitab yang berbahasa Arab langsung, tidak dari terjemahan lagi. Ini pentingnya belajar bahasa Arab. Jadi kalau ada malas-malas di dalam diri kalian, ya, untuk belajar bahasa Arab, ini Pak Sofi beri motivasi kalau kalian bisa bahasa Arab, ya, bisa membaca kitab-kitab berbahasa Arab, akan sangat banyak sekali manfaat yang akan kalian dapatkan. Tapi sebaliknya, kalau kemudian malasnya kalian itu dituruti, nah ini insya Allah kalian akan menyesal besok ketika sudah dewasa. Insya Allah akan menyesal. Kalau tidak menyesal, itu berarti ada sesuatu atau ada yang salah dalam pemikiran kita. Kalau kita diberi kesempatan bahasa Arab, belajar bahasa Arab, kemudian kita menyia-nyiakannya, kemudian kita tidak menyesalinya, berarti ada yang keliru dalam pikiran kita. Itu enggak? Jadi meskipun rasanya malas gitu misalnya, nggak mau kerjakan PR-nya banyak banget 10 itu harus dilawan. Ya, harus dilawan. Itu nggak? Misalnya ada di halaman 1 itu ada kata jamaah ya. Jamaah yajma'u. Ijma'. Apa artinya jamaah? Boleh dilihat modulnya kemarin. Apa? Jamaah artinya apa? Mengumpulkan. Mengumpulkan. Nah, dengan tahu kata jamaah itu artinya mengumpulkan, ketika kita murojaah ayat-ayat Quran, kita akan kemudian penasaran dan mencari tahu makna ayat secara keseluruhan. Misalnya di surat Al-Humazah kita membaca, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malau wa'addadah. Alladzi jama'a malau wa'addadah. Ya. Celakalah bagi orang yang suka mencela dan mengumpat. Alladzi yang jama'a. Apa? Jama'a? Mengumpulkan. Malan. Harta. Wa'addadah, dan menghitung-hitungnya. Ya. Addada wazannya fa'ala. Jama'a wazannya fa'ala. Ya kan? Nah, ketika kita tahu jamaah itu artinya mengumpulkan, loh, kok ini ada ayat yang ada kata jamaahnya, kemudian kita penasaran apa sih arti ayat ini. Nah, itu bagus. Dan kalian, kita semua, sudah sepatutnya untuk bersemangat ya mengkaji Al-Quran, karena Al-Quran itu adalah cahaya. Al-Quran itu adalah cahaya. Hidup manusia itu akan kalau tidak ada Quran. Ya, akan gelap hidup manusia itu kalau tidak mengamalkan Al-Quran. Nah, untuk mengamalkan Al-Quran itu kita harus memahaminya.
untuk memahami Al-Quran itu kita perlu belajar bahasa Arab. Orang yang hidup tanpa Al-Quran itu seperti orang yang berjalan di gelap malam, hujan, lebat, mendungnya pekat. Coba bagaimana? Tidak ada lampu, tidak ada senter, tidak ada lampu jalan. Padahal kita misalnya mau ke masjid. Bagaimana caranya kita mau ke masjid? Kalau jalannya gelap, hujan turun, lebat, mendungnya pekat. Bagaimana caranya? Susah. Akan kesulitan. Demikian juga hidup kita kalau kita tidak bersama Al-Quran. Tidak ada Al-Quran di dalam jiwa kita. Itu akan kesulitan, akan kesusahan. Nah, maka kita harus niatkan, kita belajar bahasa Arab itu supaya kita lebih bisa memahami ayat-ayat Allah yang kita baca setiap hari. Yang sudah kita hafal mungkin sudah 6 juz, ada yang sudah 4 juz, ada yang sudah berapa juz. Itu akan lebih kita hayati, lebih bisa kita hayati kalau kita bisa bahasa Arab. Kalau kita rajin untuk belajar bahasa Arab. Hitung ya. Siap ya, Mbak Fatimah? Rajin belajar bahasa Arabnya? Siap. Mbak Naila? Siap, Pak. Zalfa siap? Lebih rajin lagi belajar bahasa Arabnya? Yumna? Siap, Pak. Fasha? Siap, Pak. Hafiz? Siap, Pak. Azri? Siap, Pak. Siapa lagi nih? Aisyah? Siap, Pak. Raja? Mas Raja? Nggak ada videonya? Ya udah siap. Ya udah sih. Caca? Iya, Pak. Siapa lagi nih? Udah selesai? Habis? Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk belajar bahasa Arab, memudahkan kita untuk memahami Al-Quran, kitab suci yang telah Allah turunkan untuk kita, untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Allahumma arhamna bil Quran, subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tugasnya Pak Sufi sampaikan di grup ya, insya Allah. Ya, Pak.